Ada yang bilang dia radikal, dituduh bahwa di Al Zaitun itu sangat pusatnya radikal katanya. Ada NII di sana dan sebagainya. Terorisme muncul semua berpusat dari sana. Tapi di waktu yang bersamaan ada orang yang mengatakan bahwa di sana itu toleransi kebablasan. Yuk kita pakai akal yuk. Mungkin nggak radikal bisa kita barengkan dengan yang namanya toleransi? Nggak bisa, itu air sama minyak. Gitu. Sampai hari ini walaupun mereka tuh beberapa pejabat datang ke sana, mereka justru katanya lebih nasionalis dibanding orang-orang yang di luar, nyanyi lagu Indonesia Raya aja sampai 3 stanza, ya itu kan semuanya kamuflase aja. Orang datang ke sana itu cuma melihat etalase aja. Itu etalase aja, pajangan aja kayak gitu. Apapun komentar. Jadi gini ya, ada 2 pejabat yang akan datang ke Al Zaitun. Hati-hati loh. Iya betul. Ya, satu itu buat tepuk tangan, buat bahan tepuk tangan buat para pengikut seperti Ibu Leni dulu. Ibaratnya bahwa menunjukkan bahwa pejabat ini udah berhasil masuk ke kita. Itu narasi yang kita kayak gitu. Yang kedua ya simbiosis mutualisme. Kayak gitu aja, simbiosis mutualisme misalnya partai tertentu atau public figure tertentu kayak gitu. Saya tertarik sama ini, Bang Zul, salah satunya kan adalah kirot. Dari sekian banyak ya yang tadi sempat Bang Zul juga sebutkan. Bang Zul juga melakukan kirot ini nggak? Iya. Ini gimana ya penjelasannya sistem? Ya karena janji terjadi di dalam NII bahwa sendiri? sekarang negara sedang buat program besar. Kita akan bangun dengan skala internasional sebuah tempat itu sebagai dengan kamuflase ya, kita akan terbuka tapi dengan nama lain, tidak NII. Jadi kita kumpulkan uang tuh di acara atas nama NII. Kemudian kita bangun itu suatu tempat itu masih dirahasiakan di mana. Dan di situ kita akan berternak sapi, kemudian akan ada pertanian, kemudian kita bikin gedung. Jadi dijanjikan akan ada program khusus. Ya, ini sumbangsih juga itu namanya program kirot. Pembela Panji Gumilang, Pablo Benua, diskakmat oleh bukti ini. Mantan orang dalam NII mengungkap rahasia besar Panji Gumilang. Zulfikar membongkar bahwa Panji Gumilang memang sudah merencanakan NII untuk berkamuflase dengan membangun sebuah tempat yang berskala internasional, di mana di tempat tersebut pimpinan NII mengatakan akan mengembangkan peternakan dan pertanian. Berkesesuaian dengan kesaksian lain, tempat tersebut diduga adalah Al Zaitun. Kesaksian ini tentunya mematahkan pembelaan Pablo Benua. Pablo Benua membela Panji Gumilang dengan mengatakan bahwa sangat tidak mungkin bahwa Panji Gumilang adalah imam dari negara Islam Indonesia yang selama ini disebut-sebut oleh banyak media. Menurutnya, tak mungkin Panji terafiliasi dengan organisasi radikal karena sikap yang ditunjukkan Panji Gumilang sangat toleran kepada semua agama. Namun, mantan pengurus di NII bernama Zulfikar memberi kesaksian berbeda. Dari kesaksian Zulfikar tersebut, tentunya jelas bahwa Al Zaitun memang sengaja dibuat oleh Panji Gumilang untuk menyamarkan keberadaan NII. Sehingga, sikap toleran Panji Gumilang memang sengaja dibuat untuk menutupi keberadaan NII di Al Zaitun. Seperti yang disampaikan juga oleh alumni Al Zaitun, bahwa Panji Gumilang meletakkan para jamaah NII bukan di Al Zaitun, melainkan tersebar di wilayah teritorial. Peneliti Al Zaitun, Taufik Hidayat, mengungkapkan kesesatan ajaran Islam yang diberikan oleh Panji Gumilang. Taufik menyebut, Panji Gumilang membelokkan pemahaman agama, seperti biaya untuk membela hewan kurban, dapat diganti dengan memberikan pembiayaan untuk membangun Al Zaitun. Sehingga di sini sangat jelas, bahwa Panji Gumilang menyimpangkan ajaran, hanya untuk memperkaya diri sendiri, dan meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Cerdaskan dong masyarakat. Saya ini adalah orang yang berada di luar dari perkara tersebut. Oke? Selama ini saya percaya dengan omongannya Panji Gumilang.
Kalau memang itu dikatakan menistakan agama, saya minta tolong Polri buka. Ini loh yang disebut dengan penistaan agama. Kenapa disebut dengan penistaan agama? Karena MUI mengatakan begini, begini, begini. Karena ulama sepakat mengatakan begini, begini, begini. Jelaskan. Setelah itu dijelaskan ke publik, kalau saya melihat, oh iya make sense. Bisa jadi saya juga ikut tersadarkan kan. Oh ternyata memang iya nih Panji Gumilang salah. Bisa kan? Saya cuma minta itu. Kita nggak minta yang lain-lain. Tapi selama ini tidak dilakukan. Ya, kalau Panji Gumilang dipasalkan terkait dengan penistaan agama, banyak sekali. Ya, banyak sekali. Ya, misalnya terkait dengan itu dalam majalah Al Zaitun, dan kita banyak saksinya bahwasanya pelaksanaan ibadah kurban, ya, itu mereka memandangnya itu tidak perlu dengan menyembelih hewan kurban. Karena itu bisa diganti untuk membangun, kalau istilah mereka Ini ya. informasinya dari mana, Mas? Bisa dipertanggungjawabkan ya? Ada di dalam majalah yang kemudian ditulis dalam buku Bangkar Al Zaitun, ya. Di sini disampaikan kritik, ya, kritik LPPI, ya, kantor penelitian kami terkait dengan pelaksanaan ibadah kurban. Ini ada yang janggal, itu mestinya ditanyakan dan kita sudah laporkan ke Majelis Ulama Indonesia. Dalam penelitian MUI sudah ada itu, dalam penelitian Kementerian Agama pun sudah ada. Jadi ya bukan itu saja ya. Misalnya ini problemnya kan gini ya. Al Zaitun ini ya harus dijerat dengan delik pidana apapun, harus dengan mengaitkan dengan NII-nya.